Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, segar banget, sehat banget. Di kesempatan ini Pastor Andi kembali melayani, mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang saat sekarang sudah mendengarkan pelayanan ini, baik live streaming, voice note, ataupun video yang Bapak Ibu muncul di FYP atau ketika Anda scroll. Saya percaya tidak kebetulan kalau hari ini Bapak Ibu bisa terlayani, itu semua karena Tuhan Yesus Kristus begitu sangat mengasihi kita semuanya. Halo semuanya yang ada di Instagram, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di TikTok, voice note Telegram, dan di WhatsApp. Mari bersama-sama kita datang dan berdoa kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan, keselamatan, pengampunan, rahmat, kesembuhan, kelepasan, dan hidup yang baru. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih kami boleh mengalami cinta kasih-Mu. Engkau boleh mengenalkan pribadi-Mu bagi setiap kami. Itu Tuhan kami yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Belahan jiwa kami, mempelai surgawi kami. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan menyembah. Hanya kepadamu lah tujuan iman kami. Hanya kepadamu lah mata kami tertuju ya Tuhan. Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, segala pujian hanya bagi Engkau. Rahmat-Mu melimpah, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang kudus, kasih karunia-Mu melimpah hadir, melawat, menjamah setiap pemirsa dimanapun berada, baik mereka yang lapar dan haus ataupun mereka yang belum mengenal Engkau. Lewat pelayanan ini yang diberkati, diurapi Roh Kudus, setiap jiwa-jiwa boleh mengenal siapa itu Yesus dan mengalami cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi setiap pribadi Anda dan saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyembah Tuhan. Saya meminta kepada setiap kita, silakan di-share, diposting ulang, dibagikan, di-like, dan di-subscribe di media sosial, di mana Pastor Andi Official. Bapak Ibu senang sekali kalau bisa memberikan dukungan dengan cara memberikan subscribe-nya, follow atau mengikuti halaman media sosialnya Pastor Andi Simon. Terima kasih juga di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Dor. Hidup ini adalah kesempatan. Mari Jo semua, jangan kita sia-siakan. Selama kita masih hidup, masih bernapas, biarlah hidup kita melayani dan hidup kita mau menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita semua, pemirsa, Bapak Ibu terkasih, Opung, Cece, Koko, Om, Tante, gunakanlah waktu yang ada. Selagi masih ada umur, mari kita melayani. Dan biarlah setiap hidup kita, saya doakan hidupmu menjadi berkat. Katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, pelayanan ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, pelayanan ini sudah memberkati. Bila saatnya nanti aku tidak ada lagi, pelayanan ini sudah jadi berkat. Amin. Senang sekali ya kalau hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Menjadi orang pintar, punya gelar akademis yang banyak, itu baik dan itu terhormat. Tapi ketika bisa menjadi berkat bagi orang lain, berguna bagi sesama, hidup itu menjadi mulia. Puji Tuhan. Betapa mulianya hidup Anda ketika kita mau senantiasa hidup kita ini menjadi berkat. Amin. Amin. Tuhan Yesuslah alasan kita hari ini mau hidup dan mau menjadi berkat. Setiap hati, mari datang kepada Tuhan Yesus, kembali kepada Dia, Gembala Agung yang sejati. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya Tuhan, terima kasih. Kekuatanku berasal daripada Engkau. Kami hidup oleh karena cinta-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Kau memilihku, sembuhkan sakitku semua karena cintamu. Ini hidupku ya Tuhan, pimpin jalanku ya Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Ya Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Yesus alasan selama ku hidup. Ya Tuhan, oleh karena Engkau kami bisa ada sampai hari ini. Kami hidup oleh karena cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih, sama-sama katakan, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan kami, Yesus alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Yesus selama ku hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menyertaiku dan menyembuhkanmu. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu terkasih, Shalom semuanya. Mari saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seberapa Pastor Andy bisa memiliki kekuatan suara, saya akan melayani. Tapi bila mana suara saya terhenti atau tidak bisa keluar lagi, dikarenakan kalau saudara ikuti 2 hari kemarin, suara saya ini ada serak, dan kayaknya puncaknya hari ini pemulihan. Jadi suaranya ini sepertinya baru lagi gitu. Jadi kemarin serak-serak karena ada rasa gatal. Kayaknya hari ini udah tidak gatal lagi. Tuhan
sudah kasihan, Tuhan sudah jamah dan pemulihan. Ya, jadi kalau suara Pak Pester ini pelan, terbatas, atau terdengar serak membuat Bapak Ibu kurang nyaman, harap dimaafkan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ambil satu firman yang indah untuk membacakan bagi Bapak Ibu. Memulai renungan hari ini. Dan lebih banyak saya akan fokus memberi pesan untuk gereja, hamba Tuhan. Karena ke depan, suatu hari ketika Pastor Andi sudah pulang ke sorga, ada banyak generasi-generasi yang akan datang. Selama anugerah Tuhan masih berlaku, bumi masih ada, Tuhan akan mengutus dan membangkitkan generasi yang baru, hamba-hamba Tuhan yang murni melayani, yang betul-betul untuk jiwa-jiwa, bukan untuk yang lain. Setiap masa ada tokoh-tokoh iman Tuhan bangkitkan. Saya berdoa di masa ini dan masa yang akan datang, bangkit lebih lagi hamba-hamba Tuhan, lebih daripada Pastor Andi, yang akan menyuarakan pesan kasih Tuhan untuk setiap jiwa agar mengenalnya, menyembuhkan, dan memberkati mereka semuanya. Satu ayat yang saya ambil sebagai pembuka yang terdapat di thumbnail YouTube. Kalau Bapak Ibu yang di TikTok, Instagram, Facebook mau melihat, silahkan di sana. Thumbnail YouTube itu diambil saat Pastor menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Silahkan Bapak Ibu ketik di kolom komentar Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Ada tertulis, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Pesan yang saya baca ayat ini, ada sebuah seruan yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan kita semuanya, bahwa pelayanan rohani itu adalah pelayanan roh. Pelayanan membebaskan roh. Pelayanan memberi makanan roh. Maka fokus saya adalah manusia rohani. Kalau untuk daging udah ada tupoksinya, porsinya. Umur sekian, 6-12 tahun, wajib sekolah dasar, dan seterusnya. SMP, SMA, ukuran baju, size-nya SL, SL, M, dan seterusnya.
Ayat ini latar belakangnya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, seorang tokoh agama, tapi tidak mengerti bahwa pelayanan itu adalah menyentuh roh, frekuensinya roh, bukan daging, bukan juga logika atau pikiran. Pikiran itu jiwa. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu daging. Jiwa itu pikiran, akal budi. Roh itu yang ada dalam hati nurani kita. Rohlah yang memberi hidup. Kapan saja roh ini keluar dari tubuh kita, maka hidupmu, dirimu disebut jenazah atau mayat. Rohlah yang kekal, roh yang hidup, bukan daging. Bahkan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63 dikatakan daging sama sekali gak berguna. Rohlah yang memberi kehidupan. Oleh karenanya saya mau sampaikan pesan ini, Bapak Ibu kalau merasa terberkati dan ini pesan perlu didengar oleh gembala, Bapak Ibu, pendeta, pastor atau pastor, di mana Bapak Ibu bergereja, boleh di-share pesan-pesan ini. Pelayanan gereja adalah pelayanan umat, dan umat itu harus diberikan makanan rohnya. Pelayanan kepada umat adalah pelayanan ketulusan. Bukanlah sebuah bisnis terselubung yang memanfaatkan untuk menjadi kaya. Pendeta adalah seorang yang melayani Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 sebetulnya ada 5 jawatan. Di sana ada gembala, rasul, guru, penginjil, nabi. Pendeta itu lebih masuk kepada gembala. Jadi pendeta atau di dalam Bible tulis gembala itu menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Seorang gembala yang baik itu rela berkorban. Seorang gembala yang baik itu menjadi teladan. Maka saya ini bukan tidak mau jadi gembala, tapi saya ini bukan gembala. Saya ini lebih arah ke, kalau 5 jawatan itu, saya ini lebih ke penginjil. Ya, penginjil yang memberitakan Injil. Sekarang populer, dikenal banyak orang, kabar Injil kesembuhan dan keselamatan. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberkati.
Ingatlah bahwa pendeta adalah seorang gembala. Gembala yang Tuhan percaya di muka bumi ini. Bukan pengusaha rohani. Ingat, pendeta adalah gembala dan bukan pengusaha rohani. Baru-baru ini saya melihat marak terjadi di zaman kita, saya bicara ini di zaman kita tahun 2025. Ada yang namanya hamba Tuhan jual minyak urapan. Ada yang sampai jual air suci. Ada juga, dan bahkan ini lagi populer di media sosial, termasuk di VT atau di Facebook, di YouTube, Instagram, IG juga. Bagaimana ribut tentang persembahan, baik kolektor maupun perpuluhan. Bahkan tidak sedikit hari ini ramai tentang namanya teologi kemakmuran, prosperity. Bahkan sampai ramai-ramai menubuatkan profetik keuangan dengan janji-janji makin besar memberkati keuangan, makin besar mujizat yang datang. Pendeta, gembala, atau hamba Tuhan semestinya nggak boleh seperti itu. Dan di dalam saya melayani, tidak ada namanya VIP. Semuanya sama. Kalaupun hari ini ada hamba Tuhan yang terlihat hidupnya diberkati, dia harus menjadi berkat bagi sesamanya. Kalau dia pendeta, dia berani hidup kelihatan mewah saja, maka dipastikan tidak ada jemaatnya yang susah. Kalau dia seorang hamba Tuhan, katakanlah seperti pastor ini, terlihat diberkati. Kalau dia punya berkat Tuhan sumber dari luar kolektor atau sumber dari luar perpuluhan, dia bisa jadi kesaksian. Tapi kalau ada pendeta hamba Tuhan yang hidup tampak super mewah, tapi tidak ada berkat di luar kolektor dan perpuluhan, itu akan terlihat sangat miris sekali. Pelayanan yang kepada umat itu adalah sebuah teladan. Bukanlah panggung untuk kita menjual denominasi. Bukanlah untuk kita membangun kerajaan kita. Tuhan Yesus juga pernah menegur keras akan hal ini ketika sebuah pelayanan berubah fungsi. Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Di sana Tuhan katakan, rumah Bapakku
Jangan kalian jadikan rumah dagang. Artinya sejak zaman Tuhan Yesus, pemuka-pemuka agama sudah pernah melakukan kesalahan, disfungsi atau fungsi yang keliru, atau tidak berfungsi pada fungsi yang seharusnya. Rumah Tuhan itu seperti bengkel, tempat memperbaiki yang rusak. Rumah Tuhan itu seperti rumah sakit, tempat orang sakit datang dan mereka diobatin mendapat kesembuhan. Rumah Tuhan bukanlah sebuah gedung yang mewah, yang di sana dicemari keserakahan, ambisi, kerajaan manusia, ego, kesombongan. Bukan. Rumah Tuhan haruslah kembali pada fungsinya, yaitu rumah roti, rumah untuk menyediakan makanan minuman bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang susah. Isu-isu yang disampaikan baru saja, sebetulnya itu adalah isu yang sudah usang, yang sudah pernah ditegur, diingatkan dari firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima. Silakan Bapak Ibu bantu ketik ayat-ayat yang sudah Pastor ucapkan, lalu bantu share ya, supaya ayat-ayat ini menyelamatkan banyak hamba Tuhan, supaya kembali kepada fungsinya. Apalagi mereka yang pendeta, gembala, mereka betul-betul menjadikan Yesus firman-Nya ini kehidupan dan suri tauladan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang kelima. Kita melihat sampai ayat yang keenam. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan, terima kasih. Saya bacakan. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Firman Tuhan jelas banget ayat yang kelima. Saya tambah ayat yang keenam. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi pelayanan bukan untuk cari untung. Jangan engkau mengira ibadah menjadi satu alasan untuk engkau meraup keuntungan. Jangan jadikan pelayanan untuk sumber keuntungan. Ibadahlah dengan tulus di hadapan Tuhan. Pimpinlah ibadah tanpa harap apapun juga. Kalaupun kita perlu berkat untuk operasional dalam pelayanan, Tuhan tetap jadi sumbernya dan bukan pundi-pundi kolektor. Kita hidup bukan dari roti saja,
tapi dari firman Tuhan. Artinya, saya meyakini, ini mungkin nyeleneh bagi banyak orang, tapi saya meyakini bahwa orang benar-benar bisa hidup dari firman Tuhan. Yang tidak bisa mengolah, mencerna firman ini, dia akan membantah berkata, mana bisa, kita kan ini manusia darah dan daging, kita perlu makan. Betul. Tetapi saya yakin sebagai manusia rohani, kita bisa hidup kalau dipimpin oleh firman Tuhan. Kita bisa hidup dan jadi berkat kalau kita betul-betul makan itu firman Tuhan. Teguran Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, yang jarang juga dibacakan. Hari ini saya sampaikan kembali, biarlah menjadi suara Tuhan demi kasih-Nya menyelamatkan kita dari pelayanan yang kalau keliru, mari diperbaiki. Titus pasal 1 ayat yang ke-11. Silahkan Bapak Ibu ketik Titus 1 ayat yang ke-11. Ada tertulis, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Firman Tuhan ini sudah lama menyampaikan bahwa akan ada orang yang mengajar demi untuk mencari keuntungan, tapi itu memalukan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Silakan diketik 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah ketik 1 Petrus 5 ayat yang kedua, tolong dibantu di-share ya. Di-share ini supaya banyak orang yang mendengar firman. Ada tertulis 1 Petrus 5 ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Nah ini jelas nih pesan Tuhan kepada gembala. Hai rekan sepelayanan, Anda yang sebagai gembala, atau Anda yang terpanggil menjadi gembala, firman ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau engkau menggembalakan domba milik Tuhan, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pelayanan itu adalah ladang bakti. Kita dulu hancur, Tuhan pulihkan. Dulu berdosa, Tuhan ampuni. Dulu terhilang, tetapi Tuhan menemukan kembali dan berikan kita hidup yang baru, ciptaan yang baru. Berbagai macam cara orang merespon panggilan Tuhan, berbagai macam setiap orang menerima panggilan Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu dengar firman ini,
jadi gembala. Puji Tuhan, apresiasi buat gembala Tuhan, gembala jemaat, gembala sidang. Firman ini kiranya meneguhkan engkau bahwa panggilanmu itu kudus. Layanilah domba-domba milik Tuhan itu dengan tidak terpaksa, melainkan dengan sukarela sesuai kehendak Tuhan. Gembala-gembala melayani jangan cari untung, tapi harus berkorban. 1-2 hari yang lampau di Balikpapan ada pertemuan sidang untuk pemilihan ketum satu organisasi badan kerjasama antar gereja. Ada beberapa rekan pelayanan yang mendorong Pastor Andy supaya ikut mencalonkan diri sebagai ketua umum. Saya pribadi ada keyakinan kalau saya mengikutkan diri, ada kemungkinan berpeluang memenangkan, terpilih. Ya, setiap orang bisa yakin kan? Demikian pun saya, ya keyakinan. Tetapi apakah keyakinan saya ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Apakah Pastor Andy dipanggil Tuhan ini untuk menjadi ketum organisasi gereja-gereja, atau karena kehendakku sendiri? Mau dibilang, mau dipuji, mau dianggap, mau dihormatin, saya saja yang merasa bukan gembala. Banyak yang berkata, Pak Pastor gembala kok. Tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan? Gimana gembala-gembala yang lain yang ikut, namun ternyata tidak terpilih? Tentu ada perasaan malu kan? Dari sini kita bisa melihat, jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan yang namanya sebuah pelayanan sebelum ada konfirmasi dari Tuhan, Roh Kudus berbicara. Demikian pun pelayanan kita keseharian, atau pelayanan gerejawi, atau pelayanan minggu, atau pada jemaat, harus tulus dan sekehendak Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan karena orang kaya tertuju kepadanya, orang yang tidak punya kita sepelekan. Pelayanan itu harus rela, harus tulus, harus sekehendak Tuhan, bukan untuk cari untung dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita sama-sama sudah tahu kan, Tuhan sudah ingatkan kita bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan.
pelayanan memang perlu uang. Tapi bagi saya dan saya menghidupi ini, sebuah pelayanan Tuhan, sebuah pelayanan yang benar, tidak dipimpin oleh uang, tetapi iman. Memang betul semua perlu uang, tapi janganlah engkau menjadi hamba uang. Apapun boleh terjadi, resesi, kekurangan secara finansial, mau bayar listrik, mau bayar makanan, mau bayar untuk operasional. Tapi kita tetap adalah hamba Tuhan. Jangan sampai pelayananmu bengkok, motivasi jiwa berubah menjadi uang karena tiap hari perlu uang. Begitu banyak jiwa-jiwa yang saya lihat hari ini membutuhkan pelayanan yang real, yang menyentuh langsung. Tapi sementara begitu banyak melihat pendeta yang sibuk berorganisasi untuk tujuan top up-nya dikenal orang, padahal ketahuilah top up-nya kerajaan surga, makin engkau merendah, makin engkau ditinggikan. Kalau top up orang dunia, makin engkau tinggi, makin dikenal. Tapi top up kerajaan surga, makin kau merendah, makin diangkat oleh Tuhan. Jangan lupakan hal ini. Mari hamba Tuhan, rekan pelayanan, gembala sidang, gembalakanlah jemaat bukan karena paksaan atau karena mau cari untung. Jadilah hamba Tuhan yang memberi makan rohani. Kalaupun di antara mereka ada orang susah dan engkau temui dan engkau mampu, haruslah engkau bantu dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Saya sampaikan dan saya rasa harus menyampaikan hal-hal ini. Harap jangan marah. Ada yang bertanya, di mana pastor ayatnya cinta akan uang, akar segala kejahatan? Boleh Bapak Ibu ketik. Ini 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita jangan cinta uang. Harusnya cinta Tuhan. Cinta Tuhan akar segala kebenaran. Tapi apabila hatimu sudah cinta uang, hatimu menjadi akar segala kejahatan. Yang seharusnya adalah pelayanan itu adalah ketulusan. Pelayanan kepada jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan merupakan panggilan tertinggi dalam hidup manusia. Dan itu bukan peluang bisnis. Pendeta itu gembala, hamba Tuhan, dan bukan CEO. Gereja itu tubuh Kristus dan bukanlah panggung Anda untuk membangun kerajaan manusia. Bapak Ibu terkasih, setiap jiwa perlu disentuh oleh kasih. Setiap jiwa butuh makanan rohani. Dan gereja adalah tempatnya. Gereja tempatnya kita dikenyangkan rohani dan jasmani. Amin.
Artinya gereja-gerejamu diberkati Tuhan, disertai ada roti, ada makanan, ada minuman yang berlimpah-limpah. Gereja tempat membangun iman, bukan untuk kita yang lain. Gereja adalah tempat pertobatan, rumah kesembuhan, dan bukan tempat transaksi. Saya tidak menuduh siapapun, tapi saya refleksikan apabila suatu hari saya, Tuhan percaya, punya gereja permanen. Saya mau melayani Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Saya mau memberikan teladan bagaimana sesungguhnya sebuah pelayanan. Jujur saja, sesama pelayan Tuhan, kita mungkin pernah merasakan kecewa dengan Tuhan. Itu wajar. Tetapi pernah kita berpikir, kecewanya kenapa? Oh, karena Tuhan kok kayak lalai. Saya udah doa, kok Tuhan belum jawab doa. Pernah kita berpikir nggak bahwa doa kita itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Contoh saja yang di depan mata saya lihat kemarin. Ada 4 calon yang maju. Menawarkan diri, mencalonkan diri sebagai ketum organisasi gerejawi di Balikpapan. Tentu ada yang terpilih 1, 3 tidak terpilih. Apakah kecewa? Kok saya nggak terpilih? Kalau nggak diobatin, bisa jadi masalah yang panjang. Tapi pernahkah berpikir sebelum kita mencalonkan diri? Apa udah tanya Tuhan, ini kehendakmu apa tidak? Jangan-jangan ada ego di sana. Ada keinginan daging di sana. Ada ambisi di sana. Kalau saudara makan semangat, lahap, ya silakan aja. Tapi kalau menyangkut pelayanan, hendaklah kita tanya sama Tuhan, apa itu kehendakmu apa enggak? Kadang kita gagal, kita kecewa karena kita punya kehendak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan pendeta hamba Tuhan gembala yang terkasih, pesan saya, jangan tinggalkan Tuhan karena kecewa, sementara itu karena kesalahan dirimu sendiri. Perbaiki dirimu, berbenah, akui di depan Tuhan, datang sungguh-sungguh. Saya percaya seperti Andi Simon, banyak salah, banyak dosa, tapi Tuhan memberi kesempatan. Tuhan angkat sampai hari ini. Demikian pun Anda. Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan melayani banyak jiwa-jiwa, Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini untuk jatuh, tapi untuk mengenalnya lebih sungguh-sungguh. Jadilah hamba Tuhan yang mengenal Tuhan. Saya meskipun nggak sekolah tinggi, tapi saya tahu siapa yang saya layani. Kepada siapa saya berharap. Kepada Dia yang memanggilku.
Dia yang setia. Mari saya mengajak seluruh pemirsa jemaat Tuhan dimanapun kau digembalakan, doakanlah para gembala Anda, gembala kita, pemimpin rohani, doakan. Dan apabila waktu engkau mendengar firman ini, engkau merasa ada panggilan dalam hidup Anda melayani Tuhan, jadilah pemimpin rohani yang berbeda. Jadilah unik, karena setiap Tuhan memanggil kita diperlengkapi dengan khas unik. Layani Tuhan dengan tulus, karena jiwa-jiwa, jutaan miliaran jiwa butuh pelayanan yang tulus. Jangan komersialisasi iman Anda. Jangan tukar kuasa Tuhan dengan uang atau rupiah. Tetapi biarlah pelayanan kita memberikan makan bagi roh setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati setiap Bapak Ibu, dan kalau ini merasa perlu dibagikan ke gereja Anda, silakan dibagikan, karena pesan ini tidak menghakimi tapi mengajak semua kita menjadi hamba Tuhan yang setia, kembali pada panggilan sesungguhnya, dan tugas utama memberikan makanan rohani bagi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman ini datang pertama-tama untuk saya. Ya Tuhan, mampukan saya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penginjil yang melayani Engkau dengan tulus dan tidak mencari keuntungan yang lain. Ya Roh Kudus, jikalau Engkau tidak membimbingku sampai hari ini, bahkan sampai yang akan datang, saya merasa tidak mampu. Oleh karenanya ya Roh Kudus, sertaiku, langkahku. Saya nggak bisa jalan sendiri tanpa Engkau menyertai langkah-langkahku. Ya Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan bagi kami semuanya. Dan saya mau berdoa bagi setiap pemirsa terkasih yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Dimanapun kau berada, tempat engkau beribadah terberkati. Engkau diberkati Tuhan, diberikan gembala yang terbaik. Gembala yang memberikan engkau makanan rohani. Gembala yang rela berkorban untuk supaya engkau bertumbuh, dilepaskan dari hidup yang salah. Ya Tuhan, terima kasih. Saya berdoa di antara mereka, jikalau ada yang sakit, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Segala hormat dan pujian untuk Engkau Tuhan, kami terima kuasa doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saya akan memberkati air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu sebelum masuk aktivitas, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Diberkatilah
air minum dan minyak di tangan Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat engkau minum air ini, kesehatanmu diberkati. Ada kuasa yang menyembuhkan dari bakteri, virus, jamur, kuman, radang, infeksi, atau sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh Anda. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan diminum. Habis ini kita doa berkat. Lalu setelahnya Bapak Ibu mau kerja. Yang mau tinggal, nanti Pastor akan sambung dengan beberapa kesaksian. Oh, nikmatnya air kesembuhan itu mengalir tenggorokanku yang tadi perih karena pemulihan dari serak. Ada kesembuhan, ada kesejukan. Demikian pun ketika masuk di tubuhmu yang ada radang, infeksi di otak atau di ginjal Anda, mengalir kesembuhan. Puji Tuhan, mari angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat rahmat anugerah, keselamatan kekal dari Tuhan Yesus, kesembuhan dan penyertaannya yang membuat engkau kuat dalam segala ujian dan pencobaan, yang memberkati engkau sehingga engkau tidak kekurangan, karena tidak ada orang benar yang meminta-minta, karena mereka diberkati, disertai oleh Tuhan. Dilindungilah kita semua daripada yang jahat, penipuan, hipnotis, kecelakaan maut, dilindungi. Diluputkan engkau dari kebinasaan, diselamatkanlah jiwamu, rohmu milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Keluargamu semuanya sehat, diputuskan kutuk keturunan, diputuskan kutuk penyakit. Darah Yesus yang kudus mentahirkan engkau sekalian bersama keluarga. Ya Tuhan, terima kasih, kami terima berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Satu pujian yang menguatkan, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, tetap percaya Tuhan beserta kita. Sekalipun hari ini keadaanmu sulit, percayalah Tuhan tetap jadi sumber berkat-Mu dan engkau tidak kekurangan. Amin. Silakan di-share. Berkat-Mu atasku melimpah, makasih. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Halo semuanya, terima kasih. Puji Tuhan. Terus menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian, doa-doa maupun video pelayanan ini.
jadi berkat bagi Bapak Ibu, dan jangan lupa dibagikan supaya jadi berkat bagi orang lain. Kita mulai Tuhan Yesus sama-sama, oke? Sekali aku percaya, katakan aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Diberkati terus Bapak Ibu, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati terus ya, sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih juga buat opungku yang setia, Opung Kardosihite, Opung Katrina, Opung Maria, Opung Jose, Opung Ina Panggabean, dan banyak sekali ya yang Pastor juga tidak ingat saking banyaknya ya. Terima kasih Bu Sri juga, Ibu Rita, dan juga Pak Bobby, halo, Saida Simanjuntak, Salomina, dan semuanya yang terkasih, yang sudah saya sebut namanya diberkati, yang saya belum sebut jangan kecil hati, jangan marah ya, karena saya membaca apa yang muncul di live comment ini. Halo Pak Luyanto, terima kasih banget ya. Pak Hendra di Palembang, terima kasih buat dukungannya selama ini, puji Tuhan. Very bless you semuanya dan lain-lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bapak Ibu di pelayanan berikutnya. Kalau saudara sudah subscribe di channel Pastor Randy Simon TV YouTube-nya, maka setiap kali pastor melayani, Anda yang sudah subscribe akan menjadi orang pertama mendapat notifikasi di handphone Anda. Ayo segera subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih semuanya. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sertai kita dan sayang kita dan ada bersama-sama kita selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya, keluarga. Di gelapnya hatiku, ku cari damai yang hilang. Di tengah badai jiwaku, ku merasa sangat lelah. Air mata jatuh membasahi pipiku. Kerinduan padamu Tuhanku tak terbendung lagi. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Bukan karena kuatku, ku berdiri teguh. Bukan karena ku sempurna, ku layak di sisi-Mu. Hanya anugerah-Mu yang menyembuhkan lukaku. Hanya nama-Mu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga.
kuatku. Ku berdiri teguh bukan karena aku sempurna. Ku layak di sisimu, hanya anugerahmu yang menyembuhkan lukaku. Hanya namamu Yesus yang menghidupkan rohku. Oh Yesus, ku rasa kini Engkau hadir. Hati yang hancur kini utuh oleh kasih-Mu. Damai-Mu mengalir penuhi ruang jiwaku. Kau angkat bebanku, ganti sedih jadi sukacita surga. Tiada lagi takut, tiada lagi bimbang. Kau Tuhanku, Raja damai dan kehidupanku. Ku sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Selamanya ku milik-Mu, selamanya Kau milikku. Damai-Mu Tuhanku, sukacita selamanya. Amin. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Mintalah,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.